Halo Sobat Tani, jumpa lagi bersama Ali Akbar si petani tulen. Pada kesempatan ini kita akan bahas beberapa sumber pupuk kalsium organik selain kapur pertanian, gypsum, dan dolomit. Kalsium atau zat kapur adalah sebuah elemen kimia dengan simbol Ca dan nomor atom 20. Kalsium merupakan salah satu logam alkali tanah dan merupakan elemen kelima terbanyak di bumi. Kalsium juga merupakan ion kelima terbanyak di air laut dilihat dari segi molaritas dan massanya setelah natrium, klorida, magnesium, dan sulfat. Jika Sobat Tani hendak menggunakan air laut sebagai pupuk, jangan berlebihan karena air laut mengandung natrium klorida sekitaran 94,7% sampai 99% yang berpotensi membunuh makroorganisme seperti cacing tanah maupun mikroorganisme tanah. Namun sebelum lanjut videonya, jangan lupa klik dulu tombol subscribe di bawah video ini. Mari kita berbagi pengetahuan seputar dunia pertanian. Pupuk kalsium memiliki beragam manfaat baik tanah maupun tanaman. Meski merupakan pupuk makro sekunder yang dibutuhkan lebih kecil dibandingkan pupuk makro primer seperti nitrogen, fosfat, dan kalium. Bagi yang mau lihat video sumber pupuk organik nitrogen, fosfat, dan kalium, silakan klik rekomendasi video pada bagian atas video ini. Pupuk kalsium memiliki beragam manfaat. Berikut ini beberapa fungsi dan manfaat pupuk kalsium. Menjadi bagian dari struktur sel, yaitu penyusun dinding dan membran sel. Diperlukan dalam proses pembentukan atau pembelahan sel-sel baru, pemanjangan sel, dan menjaga struktur membran di dalam tanaman dan memperkuat sel tanaman sehingga tidak mudah sakit. Terlibat dalam pengaturan sejumlah proses metabolisme, termasuk respon tanaman terhadap lingkungan, sehingga ia bisa menyerap nutrisi dengan baik. Penting dalam translokasi air, hara, dan mengatur karbohidrat. Berperan dalam proses perkecambahan biji, terutama biji kacang, dan fotosintesis. Merangsang perkembangan akar dan daun. Mereduksi nitrat. Menetralisir asam organik tanah. Terlibat dalam merangsang atau mengaktifkan beberapa sistem enzim, koenzim, ATPase, dan hormon pertumbuhan. Membuat tanaman lebih kebal terhadap stres dan panas. Meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi yang dihasilkan tanaman. Fungsi lain dari pupuk kalsium mempengaruhi ketersediaan molibdenum dan hara lain. Merangsang pertumbuhan dan aktivitas mikroba tanah karena bakteri fiksasi N butuh kalsium tinggi. Meskipun kebutuhan tanaman akan pupuk kalsium lebih rendah daripada pupuk makroprimer, namun kebutuhan akan kalsium memegang peranan penting untuk pertumbuhan dan produksi tanaman. Untuk itu, perlu juga Sobat Tani tahu beberapa gejala tanaman kekurangan kalsium agar bisa mengatasinya. Gejala tanaman kekurangan kalsium. Unsur kalsium tidak mobil dalam tanaman, sehingga gejala defisiensi muncul pada daun muda, ditandai dengan berhentinya pertumbuhan ujung akar dan pucuk daun. Pucuk daun menjadi coklat dan mati. Daunnya menguning, mengkerut, dan mudah gugur. Pinggiran daun yang baru tumbuh menyatu dengan daun lainnya. Tepi daun yang telah berkembang keriting dan menjadi coklat. Pertumbuhan pada titik tumbuh daun dan batangnya terhambat, ujung daun terbakar pada sawit. Pada daun jagung menjadi lengket. Bunga dan buah mudah rontok sebelum matang, kualitas buah menurun dan sering menimbulkan busuk. Rentan terserang penyakit dan hama. Kualitas panen menurun drastis. Untuk tanaman buah, hasil panen mudah membusuk. Untuk mengatasi tanaman kekurangan unsur hara kalsium, Sobat Tani bisa gunakan beberapa sumber pupuk kalsium organik berikut ini. Tepung tulang. Tepung tulang merupakan sumber pupuk kalsium organik, baik itu tepung yang dihasilkan oleh tulang hewan ataupun ikan. Jadi jika Sobat Tani sudah potong sapi, ayam, ataupun sudah makan ikan, sebaiknya tulangnya jangan dibuang, melainkan dijadikan pupuk kalsium organik. Tulang ikan memiliki kadar kalsium sebesar 59,7% dan fosfor sebesar 35,8%. Cangkang telur. Selain tepung tulang sebagai sumber pupuk kalsium organik, ternyata cangkang telur juga bisa sebagai sumber pupuk kalsium organik. Bukan hanya cangkang telur, namun beragam cangkang bisa jadi sumber pupuk kalsium organik seperti cangkang kerang, cangkang tiram, cangkang siput, dan berbagai cangkang lainnya. Cangkang telur sendiri tersusun kira-kira 94% kalsium karbonat, 1% magnesium karbonat, dan 1% kalsium fosfat, dan 4% bahan organik terutama protein. Selain itu, rata-rata
Dari cangkang telur mengandung 3% fosfor dan 3% terdiri atas magnesium, natrium, kalium, seng, mangan, besi, dan tembaga. Jika Sobat Tani mau tahu lebih banyak tentang manfaat dan kegunaan cangkang telur, Sobat Tani bisa cek pada rekomendasi video bagian atas video ini. Rumput laut. Dari beberapa jenis mineral yang diukur, kalsium merupakan jenis mineral yang cukup tinggi, yaitu berkisar antara 3,27 sampai 18,89 mg per 100 gram, dan diikuti dengan magnesium sebesar 4,87 sampai 6,68 mg per 100 gram. Kandungan mineral sulfur pada rumput laut lebih rendah dibandingkan mineral lainnya, yaitu berkisar 0,01 sampai 0,02 mg per 100 gram. Abu kayu. Umumnya 6-10% massa kayu yang dibakar menghasilkan abu. Komposisi abu dipengaruhi oleh jenis kayu yang dibakar. Kondisi pembakaran juga mempengaruhi komposisi abu dan jumlah abu yang tersisa. Temperatur yang tinggi akan mengurangi jumlah abu yang dihasilkan. Abu kayu mengandung kalsium karbonat sebagai komponen utamanya, mewakili 25-45% massa abu kayu. Kalium terdapat pada jumlah kurang dari 10% dan fosfat kurang dari 1%. Terdapat juga besi, mangan, seng, tembaga, dan beberapa jenis logam berat. Namun, komposisi abu kayu sangat tergantung pada jenis kayu dan kondisi pembakaran seperti temperatur. Daun kelor. Daun kelor merupakan salah satu sumber pupuk kalsium organik, di mana unsur kalsiumnya 4-17 lebih tinggi daripada kalsium pada susu. Selain itu, kalium pada daun kelor 3-15 kali lebih tinggi daripada pisang. Komposisi mineral yang terdapat pada daun kelor segar, tiap 100 gramnya mengandung fosfat 70 mg, kalium 259 mg, kalsium 440 mg, dan jika daun kering sekitar 2003 mg, sulfur 101 mg, magnesium 42 mg, tembaga 0,07 mg, besi 0,85 mg. Selain daun kelor, daun pepaya juga termasuk dalam kategori tinggi kalsium. Meskipun dari beragam hasil analisis yang petani tulen temui berbeda-beda, ada yang tinggi kalsium, ada yang lebih tinggi fosfatnya, ada pula yang lebih tinggi kaliumnya. Meskipun begitu, daun pepaya masih bisa dijadikan sebagai bahan alami sebagai sumber pupuk organik. Demikian dulu untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.